Seorang profesor ilmu politik Rusia, Alexei Venenko, telah mengklaim perang di Ukraina hanyalah latihan untuk konflik yang lebih besar, yang memungkinkan militer Rusia dengan NATO. Alexei Venenko, seorang profesor di Sekolah Politik Dunia Universitas Negeri Rusia, mengatakan Moskow sedang menguji senjata dengan NATO dan serangan di Ukraina hanya tolak ukur kemampuan senjata. Saya pikir perang di Ukraina adalah latihan untuk kemungkinan konflik yang lebih besar di masa depan. Kami sedang menguji senjata kami terhadap senjata NATO. Kami akan mengetahui seberapa kuat senjata kami daripada milik mereka, kata profesor itu seperti dikutip pikiran rakyat Depok.com dari Daily Mail. Menurutnya, invasi di Ukraina bisa menjadi pelajaran yang berarti untuk Rusia. Ini berarti menjadi pengalaman belajar yang baik untuk konflik di masa depan. Ini eksperimen yang menakutkan, ujarnya. Adapun pernyataan aneh itu adalah contoh terbaru dari upaya Rusia untuk mengendalikan narasi seputar invasinya ke Ukraina. Pasalnya, pasukan Vladimir Putin telah menderita kerugian besar dan mendapat serangan balik di sepanjang front timur di wilayah Kharkiv, Donetsk, dan Luhansk. Beberapa hari sebelumnya, Komandan Rusia memperingatkan para pejabat Ukraina untuk tidak meremehkan kekuatan militer dan ekonomi Rusia. Menurut laporan terbaru dari Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, total 28.700 tentara Rusia tewas dalam pertempuran sejak invasi dimulai pada 24 Februari. Laporan itu juga mengklaim 1.263 tank Rusia, 3.090 kendaraan lapis baja, 204 pesawat, 168 helikopter, dan ratusan artileri dan peluncur rudal telah hancur dalam pertempuran sengit. Sementara angka-angka ini tidak dapat diverifikasi secara independen. Perkiraan intelijen Barat menyebutkan jumlah tentara Rusia yang hilang antara 7.000 sampai 15.000 pada awal Maret. Sedangkan laporan terbaru intelijen minggu lalu dari Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan bahwa Vladimir Putin telah kehilangan hingga sepertiga dari miliknya. Meskipun Angkatan Bersenjata Ukraina juga diperkirakan mengalami kerugian yang cukup besar, militer dan pasukan pertahanan teritorial sukarelawan yang terlatih dengan baik telah didorong oleh wajib militer dan janji besar bantuan keuangan, pelatihan, dan persenjataan dari NATO, negara-negara NATO. Memang banyak bukti yang menunjukkan bahwa operasi militer khusus Rusia tidak berjalan sesuai rencana di Ukraina. Akan tetapi Rusia berupaya mempertahankan aliran konten yang konstan di seluruh media pemerintah untuk melukiskan demilitarisasi Ukraina secara positif. NATO akhirnya merespon invasi Rusia ke Ukraina. Mereka mengirimkan ribuan tentara dan lebih dari 100 jet tempur yang bersiaga di 30 titik lokasi Ukraina. Seperti dilansir AFP Sabtu 26 Februari, Kepala NATO Jens Stoltenberg mengatakan aliansi tersebut diterjunkan untuk memperkuat pertahanan Ukraina dari invasi Rusia. Pasukan NATO dan kekuatan udara diterjunkan di sisi timur Ukraina. Dia mengatakan sekutu telah mengaktifkan rencana pertahanan. Ribuan tentara NATO bahkan sudah bersiaga di darat, laut, dan udara. Sebagai hasilnya menggerakkan elemen pasukan respons NATO di darat, di laut, dan di udara, termasuk ribuan tentara dan lebih dari 100 jet yang bersiaga tinggi di 30 lokasi, kata dia. Ratusan ribu pasukan NATO dan Amerika Serikat siap terjun untuk membantu Ukraina melawan Rusia. Mereka telah mempersiapkan pasukannya jauh-jauh hari sebelum invasi Rusia ke Ukraina benar-benar terjadi. Memiliki 40.000 tentara pelaut dan penerbang yang siap secara permanen untuk dimobilisasi dalam krisis. Pasukan Respon NATO atau NRF, sekitar 8.500 tentara dalam status kewaspadaan tinggi untuk dikerahkan ke Eropa. NATO menegaskan tidak memiliki rencana mengirim pasukan aliansinya langsung ke Ukraina, yang bukan anggotanya, namun pihaknya akan memperkuat sayap timur dan tenggara mereka dengan lebih banyak pasukan. Diketahui NRF merekrut para prajurit dan para wanita dari seluruh anggota aliansi NATO yang terdiri dari 30 negara. Mereka ditempatkan di darat, udara, laut, atau dalam operasi khusus selama periode 12 bulan. Di mana selama waktu itu mereka adalah responden pertama dalam keadaan darurat, misalnya ancaman militer hingga bencana alam. Namun hingga saat ini NRF tidak disiapkan untuk menangkal ancaman Rusia. Selain pasukan darurat, NATO juga memiliki pasukan yang beroperasi di sisi timur dan tenggaranya, baik di darat, di laut, dan di udara. Untuk mencegah agresi Rusia, ada 4 kelompok penting masing-masing dengan sekitar 1.000 tentara yang berbasis di negara-negara Baltik di Estonia, Latvia, dan Lituania, dan juga di Polandia. Tentara AS dilansir AFP pada 2 Februari 2022, AS telah mengerahkan sekitar 2.000 tentara divisi lintas udara untuk membantu melawan invasi Rusia. Adapun dari jumlah itu, sekitar 1.700 tentara AS bersiap siaga di Polandia, sementara sisanya disiagakan di Jerman, yang menjadi markas pasukan AS di Eropa. Beberapa hari setelahnya, AS kembali mengirim 3.000 tentara tambahan ke Polandia. Tentara tersebut berasal dari Divisi Lintas Udara ke-82. Yang merupakan pasukan reaksi cepat utama dalam militer AS, telah ditempatkan dalam kondisi siaga sejak akhir Januari lalu atas permintaan Presiden Joe Biden. Semuanya sebanyak 5.000 personel tambahan ini terdiri atas kekuatan dengan mobilitas tinggi dan sangat fleksibel, yang mampu melakukan banyak misi, sebut seorang pejabat AS yang enggan disebut namanya.
Mereka digerakkan untuk memberi jaminan kepada sekutu-sekutu NATO kita menangkal setiap potensi agresi apapun terhadap sayap timur NATO. Berlatih dengan pasukan negara tuan rumah dan berkontribusi pada berbagai kemungkinan, imbuhnya. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan bahwa negara-negara barat harus mendukung Ukraina yang sedang berusaha merebut kembali wilayahnya dari pasukan Rusia. Menurutnya, kemenangan Presiden Rusia Vladimir Putin di Ukraina akan menjadi sebuah bencana. Berbicara saat kembali ke Inggris usai mengunjungi Kiev, PM Johnson mengingatkan bahwa Ukraina tidak boleh dibiarkan menerima perjanjian damai yang buruk yang hanya akan memungkinkan terjadinya serangan Rusia baru di masa mendatang. Ia menekankan komitmen penuh Inggris dalam mendukung Ukraina. Dukungan ini bahkan terlihat dari keputusannya meninggalkan sebuah konferensi kelompok konservatif utara pada Jumat kemarin untuk bertemu langsung Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Waktu kunjungan PM Johnson ke Ukraina memicu tuduhan bahwa dirinya sengaja mengabaikan utara menjelang pemilihan umum di Wakefield, Wales, Yorkshire, di mana Partai Konservatif Inggris diperkirakan akan menelan kekalahan. Membela keputusannya, ia mengatakan bahwa dukungan Inggris merupakan hal penting di saat Ukraina sedang sangat menderita. Di tengah gempuran pasukan Rusia di wilayah Donbas, saya rasa merupakan hal penting untuk pergi ke Ukraina di masa kritis seperti saat ini. Ungkap PM Johnson dikutip dari Miami Herald, Sabtu 18 Juni 2022. Penting untuk memperlihatkan bahwa kami mendukung Ukraina untuk jangka panjang, bahwa kami memberikan Ukraina ketahanan strategis seperti yang mereka butuhkan. Lanjutnya, saat berbicara dengan Zelensky, PM Johnson mengatakan bahwa Inggris akan bersiap melatih puluhan ribu prajurit Ukraina dalam menghalau serangan Rusia. Akan menjadi sebuah bencana jika Putin menang, tutur PM Johnson. Dia pasti ingin berkata, mari bekukan konflik ini, mari sepakati gencatan senjata seperti di tahun 2014. Baginya hal seperti itu akan menjadi sebuah kemenangan. Nantinya Putin akan mengkonsolidasikan kekuatan dan melancarkan serangan baru, sebut PM Johnson.